kepahaman di dalam hati kita semua. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid. Diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Keluar masuknya harus diisi dengan ibadah. Itu merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinamakan ibadahnya Nur Muhammad Batiniyah, ibadahnya rohani. Ini kok kedah bersyukur. Karena selama ini ketika belum diterangkan seperti ini, manusia banyak yang kufur, melewatkan napasnya tanpa ibadah. Padahal napas itu nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Padahal napas itu ialah titipan yang harus dipertanggungjawabkan nanti ketika sampai ke yaumil qiyamah, di akhirat. Jadi murid sudah diajarkan cara bersyukur, melalui ibadah yang dikatakan ibadah Nur Muhammad Batiniyah dengan sholatul daim. Makanya sholatul daim dikatakan ibadah yang secara berkelanjutan, secara terus menerus, karena napas ini ada putusnya atau tidak? Tidak. Maka perguruan mengajarkan setelah sholat 5 waktu kerjakan sholatul daim. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bukan menunggu setelah isya baru boleh sholatul daim, bukan, Setelah subuh renggang waktu ke zuhur itu kan lama. Kalau kita tidak isi dengan ibadah, manusia itu sifatnya lupa, hilap, diingatkan saja banyak lupanya, apalagi tidak diingatkan. Seperti itu. Dari subuh ke zuhur ingat Allah berapa kali? Tidak ingat sama sekali. Seperti itu. Ingatnya nanti kalau malam. Nah, harus dilatih. Setiap habis mengerjakan sholat 5 waktu, kita berlatih. Walaupun belum bisa. Karena semua membutuhkan proses. Belajar itu membutuhkan waktu. Tidak semudah membalik telapak. Perlu proses, perlu perjuangan. Yang pertama, amaliyahnya harus bersyukur. Amaliyah nama suci yang pertama, yang kedua ialah berarti kita harus amanah. Amanah itu apa?
dari tiada tadi kita asalnya, ya. Lalu Allah mengadakan dalam artian bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki manusia tidak mempunyai hak kepada dirinya sendiri. Paham ya? Berarti lah badan jasmani nyata di dalam perguruan dikatakan Allah yang membentuk, badan rohani Allah yang menitipkan, 7 sifat Allah yang meminjamkan, harus diamanahkan kepada kita. Kita wajib menjaga amanah itu tadi. Berarti kalau panjenengan, saya dan bapak ibu adik-adik adanya di mana? Nunut. Nggih. Ya, nunut mawon. Jadi jangan sampai kita manusia ini mengakui adanya diri kita. Jangan sombong, jangan merasa paling pintar, jangan merasa paling mengerti, jangan merasa paling alim, ya. Karena semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedikit pun kita tidak mempunyai apa-apa. Coba kalau kita gelar di perguruan, asal muasal diri kita seperti ini. Setelah sudah terbuka semua, apa yang kita punyai? Apa? Tidak ada apa-apa. Nyata nggih? Badan jasmani Allah yang membentuk. Nyata, bukan bapak ibu. Bapak ibu itu ialah perantara. Nggih. Jalannya saja. Sedang air dari ayah tadi air rasa dari ibu tadi asalnya dari mana? Dari Nur Muhammad Zahir juga. Mari kita kaji, kita runut sampai habis. Kenapa dikatakan air ayah dan air ibu merupakan wujud Nur Muhammad? Bahwa ayah dan ibu tidak bisa mengumpulkan rasa jikalau mereka bapak ibu itu kelaparan. Nggih. Yang kelaparan enten mboten ada ndak nafsu seperti ini? Ada. Adanya harus mempertahankan hidup badan jasmaninya. Nggih. Nah, yang dimakan, yang dikonsumsi bapak ibu tadi siapa yang menumbuhkan? Siapa? Allah Ta'ala. Nggih. Ada yang kurang paham. Loh, itu kan yang menyirami saya. Nggih. Nah, kita bisa menyiram karena ada badan ruhani. Nggih. Manusia bisa bergerak karena adanya ruh di dalam badannya. Nyata itu kalau tidak ada ruh, mayat menika saged siram-siram mboten. Mayat bisa menyiram tanaman. Nggih, nyata ya. Nah, mengaku ya Bu ya, Bapak Ibu, karena ilmu kita ilmu nyata, menerangkan yang sebenar-benarnya. Nah, kalau kita mengakui kita bisa menyirami, kita yang punya tanaman, karena itu kita yang punya, itu ya melebihi batas, ya. Yang menanam pun dengan bantuan Allah, ya. Gerak pun dengan dibantu oleh Allah, ya. Benih pun asalnya dari Allah, nggih. Benih menika di dalam benih Allah menitipkan daya hidup. Makanya ketika ditanam dia tumbuh dengan kuasanya Allah Ta'ala. Ya, paham? Berarti di dalam tumbuhnya pohon ada pelajaran yang sangat penting, bahwa menunjukkan dari satu titik merupakan awal mula seluruh kejadian. Ya. Itu nanti saya terangkan. Kita lanjut tadi. Ya. Kita menyatakan, oh ternyata ketika bapak ibu kelaparan tidak ada rasa untuk bertemu dengan suami istri. Nggih.
Berarti Kak harus makan dan minum ya. Nah, masuk menjadi air ayah dari air ibu, berkumpul masuk ke dalam alam kesucian. Allah membentuk si jabang bayi ini tadi. Nggih. Nah, kenapa dikatakan tumbuhan air, kok dikatakan Nur Muhammad? Nih, karena tumbuhnya tempatnya di alam bumi. Bumi tadi tercipta dulunya dari anasir apa? Bumi ini tanah, dari anasir air, air dari anasir angin, angin dari anasir api, api dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Nurullah, Nurullah dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, habis nyata bahwa yang tumbuh dikatakan Nur Muhammad. Ayo, pelan-pelan. Pelan-pelan memahaminya. Jadi kita kembali daripada awal kejadian, kita kembali lagi setelah tadi manusia dibentuk sempurna menjadi manusia, Tadi kita nama yang pertama, amaliyah yang kedua. Yang pertama bersyukur, yang kedua kita harus amanah. Karena jasmani rohani milik Allah dititipkan kepada kita untuk kita beribadah. Kalau manusia tidak amanah, jasmani rohani dipakai untuk maksiat, jasmani rohani dipakai untuk melanggar larangan Allah, badan jasmani rohani untuk melupakan Allah, itu dinamakan kita tidak amanah. Berarti berkhianat. Berkhianat kali sinten? Kali Gusti Allah. Hati-hati, semua ada pertanggungjawabannya. Pramila, maka dari itu kita harus menjaga. Berbuat apapun harus hati-hati. Kira-kira ini menyebabkan maksiat atau tidak. Mulai kita awali dengan kalam kita. Ucapan itu, kalau orang sudah belajar ilmu mengenal diri, maka akan semakin halus budi pekertinya, semakin luhur, semakin menghormati sesamanya. Akhirnya dalam kehidupan selalu berhati-hati. Setiap bertindak, setiap berbuat, setiap berbicara. Jangan sampai menyakiti hati orang. Jangan sampai kita ini tumbuh rasa sombong di dalam hati kita. Jangan sampai kita ini berbuat melanggar aturan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amanah loh, Badan jasmani, badan rohani, 7 sifat, 4 nafsu Allah meminjamkan ke dunia. Supaya apa? Ibadah. Ibadah supaya apa? Supaya memahami, cari jalan untuk kembali kepadaku. Karena di alam ruh sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ditiupkan ke badan jasmani manusia, si jabang bayi. Ruh sudah punya perjanjian. Alastu birabbikum. Apakah engkau mengakui aku Tuhanmu? Jawab ruh, iya Tuhan, engkau Tuhanku. Kalau engkau mengakui, engkau aku titahkan turun ke bumi, nanti engkau kembali kepadaku dengan selamat dan sempurna. Makanya ruh Nur Muhammad batin dikatakan utusan. Utusane Gusti Pangeran
utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya? Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.